ini duduknya? Iya. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Bagaimana Ji kabarnya hari ini, Dek? Alhamdulillah baik. Baik, Ji. Alhamdulillah. Bagaimana tadi perjalanannya ke sekolah? Aman? Ya, alhamdulillah aman. Oke. Tadi Dek sebelum ke sini apa pelajaran terakhir Kak? Pelajaran terakhir itu pelajaran etik, Kak. Etik. Iya. Masuk di gurunya Di. Iya, masuk. Lancar Ji pelajarannya tadi. Iya, lanjut. Iya. Nggak panas gitu Dek di situ? Tidak gitu. Nggak jibai Ji? Iya. Baik, sebelumnya Dek, mau Kak memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya itu Mawarni, bisa dipanggil Kak Mawar. Di sini itu Dek, saya sebagai konselor yang akan memberikan kita layanan konseling individu untuk mengatasi masalah Kak. Oke. Terima kasih Dek sudah bersedia datang ke sini Dek. Jadi sebelumnya mau Kak dulu nanya Dek, pernah Ki lakukan konseling sama guru BK? Sebelumnya tidak pernah juga karena baru juga memang apa dia masih bicara. Oh, enggak pernah Dek. Iya. Tapi kalau ke ruang BK pernah? Iya, pernah. Kalau kayak untuk minta surat izin gitu kan, kalau mau tinggalkan sekolah. Jadi ambil surat izin Di. Iya. Berarti ditahu gitu guru BK-nya? Iya. Oke. Jadi itu Dek, mau Kak dulu jelaskan apa itu konseling supaya ini proses tak nggak bingung Ki nanti apa yang mau dilakukan, supaya ada gambaran tato kayak apa itu konseling. Jadi Dek, konseling itu layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada konseli untuk membantu menemukan solusi masalah yang dihadapi oleh peserta didik atau konseli. Dan prosesnya itu secara tatap muka deh, jadi nggak bisa dilakukan online begitu, tatap muka individual. Dan tujuannya konseling itu deh untuk membantu menemukan solusi dari masalah ta. Jadi kayak kurang lebih seperti itu gambarnya dek. Jadi paham nih kita apa itu konseling dek. Oke. Dan juga itu dalam BKD ada beberapa asas. Salah satu asasnya itu asas kerahasiaan. Jadi masalah yang diceritakan oleh konseli itu tidak bakal keluar dari guru BK-nya atau konselornya. Maksudnya itu deh kayak terjamin entah masalah tak tidak bakal dicerita tidak bakal bocor keluar kecuali atas izin tak sendiri, atas izinnya konseli. Ya. Jadi tuh deh ini kayak tempat aman untuk tak bercerita, untuk lebih terbuka duduk cerita semua masalah tak begitu apa kendala tak. Jadi deh kayak dengan adanya ini asas kerahasiaan kayak merasa percaya begitu atau nyaman itu untuk bercerita tentang masalah tak. Iya, nyaman. Oke. Jadi dek, mari kita gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk kita bercerita tuh lebih terbuka tentang masalah yang kita hadapi. Dan dalam proses konseling ini kita akan buat kita senyaman mungkin agar bisa lebih leluasa untuk bercerita, untuk menceritakan masalah atau dan tidak usah nih ada yang kayak ditutup-tutupi masalah atau kayak dicerita semua nih supaya ini konseling tato berjalan lancar bisa dicapai hasilnya agar memudahkan konseling ini deh. Oke, jadi bagus toh. Jadi tujuannya ini deh, tujuan kita hari ini itu untuk membantu kita mengatasi masalah yang kita hadapi. Menurut wawancara minggu lalu itu masalah itu cemas pada pelajaran biologi di. Oke, jadi tujuan itu untuk mengatasi kecemasan tak di pelajaran biologi supaya bisa kita bisa lebih paham dalam pelajaran biologi. Kayak dapat diatasi itu cemas atau di sini tuh saya akan membantu kita memberikan strategi untuk bisa kita lola itu kecemasan tak.
Eh, dan kita tuh kayak mencoba beberapa pendekatan yang bisa membuat kita merasa lebih nyaman dalam pelajaran biologi deh. Jadi setuju Ji untuk semua itu Dek? Ya, setuju. Kemudian deh dalam proses ini itu saya akan berperan sebagai konselor dan kita konselingnya yang akan mendampingi kita toh. Jadi saya akan membantu kita untuk mengenali sumber kecemasan atau apa yang membuat kita cemas terhadap pelajaran biologi dan cari cara untuk mengatasi itu cemas tak. Namun toh Dek, di sini kan kita bekerja sebagai tim. Jadi kita itu di sini juga berperan penting Ki untuk bisa saya lebih tahu untuk tahu persis apa permasalahan atau masalah kecemasan tak. Kalau nanti ada yang buat Ki tidak nyaman begitu atau kayak buat Ki butuh penyesuaian, bisa Ki langsung kasih tahu kata Dek. Untuk kesepakatan waktunya itu juga Dek, kesepakatan waktunya itu durasi sesi konseling kita itu 45 menit Dek. Dan itu beberapa pertemuan, dilakukan beberapa pertemuan. Jadi jadwalnya itu disesuaikan sama jadwal tadi kapan bisa begitu. Jadi kayak tergantung dari kita aja deh. Jadi sepakat nih deh untuk kesepakatan waktu tak ini. Iya, sepakat sih. Baik deh, sebelum kita mulai nyaman nih toh sama duduknya? Iya, Nyaman nih. Oke. Jadi dari hasil wawancara itu deh masalah yang kita hadapi itu kecemasan pada mata pelajaran biologi, cemas saat pelajaran biologi. Jadi tuh dek mau kak tahu masalah tak lebih rinci terkait cemas tak itu pada pelajaran biologi. Bagaimana itu masalah tak dek? Itu menjelang dia kemarin kayak susah merasa untuk tangkap itu apa yang dulu bisa dijelaskan, sama itu juga sama faktornya karena dulu kayak dari bangku belakang tuh Kak, karena saya tuh memang dari belajar itu mendengar sama membaca. Mendengar sama membaca. Iya, mendengar sama membaca. Terus ini juga tuh Kak, guruku ini kalau menjelaskan pasti kayak langsung dijelaskan semua begitu Kak. Baru saya ini kayak tidak bisa Kak langsung tangkap kayak harus pakai dulu cermat lebih baik tuh Kak. Tapi guruku ini kayak langsung bisa aja dari kita dilanjut materinya karena dipikir juga teman-temanku semua mengerti kita Kak. Jadi itu guru kan nggak pelan-pelan caranya menjelaskan, Tapi tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan juga. Tapi dari kitanya aja yang kayak memang susah dipaham begitu. Jadi sebelum itu deh, kapan Ki mulai merasa cemas sama pelajaran biologi? Cuma itu dimulai dari kelas 11 nih, karena kan Kelas 11? Iya. Oh, Iya, jadi kayak harus Kak lagi sosialisasi sama orang-orang yang beda kelas Kak memang Kak. Ada aja teman kelasku Kak, tapi apa di kayak lain saja begitu aku rasa kayak langsung juga pasti lain suasananya, lain juga pasti gaya belajarnya, pasti harus Kak ikut sama bagaimana caranya guru menjelaskan. jadi tuh pas kelas 10 kita nggak belajar biologi. Belajar juga, tapi sama teman kelas. Oh, tapi sama teman kelas tak. Iya. Pas kelas 11 moving nih. Iya. Jadi beda-beda teman, beda-beda kelas. Iya. Langsung kayak ada yang dari kelas 11 sampai 11 kayak situ campur semua dengan dia peminatan. Dari kelas 11 semua aja tapi beda-beda kelas. Ada Iya. 11 1, 11 2 begitu. Iya, kayak dicampur gitu gitu Kak. Di mix di. Iya. Iya. Mungkin kayak ada pengalaman kan nggak baik deh, mungkin sama gurunya kah, atau pernah kayak dapat nilai tidak memenuhi KKM atau kayak pas-pasan di nilai tak begitu, Kayak tadi tidak di bawah tapi tidak pas-pas juga Kak. kayak di tengah-tengah aja. Iya.
Kalau pengalaman tadi kayak enggak ada sih untuk pengalaman enggak baik tuh sama ini guru. Nggak ada juga sebenarnya. Enggak ada sih. Itu gurunya dek dari kelas 10 sampai kelas 11 gitu. Terus di gurunya biologi. Beda kan kalau kelas 10 itu ada sebenarnya guru biologi, kita cuma dia kan apa tuh jadi nggak tahu apa, lupa kak kalau namanya kok kak masuk jadi diganti sama kata-kata PPG. Kakak PPG jadi kita gurunya masuk pas kelas 10. Ada jika masuk tapi jarang gitu. Oh jarang. Iya. Oh, pas kelas 10 itu dek. Iya pas kelas 10. Jadi pas kelas 11 ini kayak menetap nih gurunya. Iya menetap. Bisa jadi juga nanti kalau misalnya kelas 12 gitu dia. Terus itu deh apa yang buat Ki merasa takut kalau ada pelajaran biologi, buat Ki cemas gitu? Biasanya tuh kan guru biologi itu kayak ngadakan kayak sesi tanya jawab begitu kan sebelum memulai pembelajaran. Refleksi materi. Iya, yang materi yang kemarin tuh kak jadi matanya Ki, baru dia juga pilih namanya tuh dan jadi saya kayak dumba-dumba ke juga kak. Jadi panik tuh. Iya. Kalau untuk reaksi tak deh, bagaimana reaksi tak saat pelajaran biologi kayak misal tuh malamnya udah pikir biologi nih lagi besok. Iya begitu juga kak, kurang lebih seperti itu. Begitu kayak dipikir sebelum masuk begitu. Kayak apa dia takut memang maka ya aku mungkin kalau misalnya ditunjuk kak untuk jawab soal gitu. Tapi itu malamnya nggak belajar dek juga. Belajar Iya. Jadi gurunya itu refleksi materi itu sebelum belajar. Iya. Dan rendam kena pilih siswa. Iya. Bagus sih sebenarnya kak, cuman saya kayak tipe orang yang susah tangkap materi jadi kayak gitu nih kak. Iya. Tapi itu deh untuk di pelajaran biologi bisa aja atau kayak di semua pelajaran? Tergantung sih kak, ada yang dia ada yang tidak juga. Berarti kayak tergantung dari gurunya juga di. Iya, sama kondisi kelasnya juga. Kondisi kelasnya juga. Oke. Pernah tidak masuk biologi deh? Kayak alasan takut begitu atau tidak dikerja tugasnya? Sejauh ini tidak juga. Enggak sih, berarti tetap dimasuk meskipun kayak takut. Iya, meskipun takut karena apa salah satu penilaian juga itu kehadirannya. Oh, kehadiran dia. Sama kalau misalnya datang kak atau kak pasti kayak ada lagi tugas yang harus kak kejar itu tugas supaya tidak kosong nilai itu. Berarti selalu jadi kerja tugasnya, tidak ada jam bolong. Iya. Kalau untuk pengumpulannya pernah kita lambat kumpul tugas deh? Iya pernah. Iya. Alasan tak itu apa? Karena apa tuh kak? Karena waktunya memang menurut kakak menurut memang waktu yang diberikan itu sedikit. Kayak mepet sih waktunya. Iya. Ini ketakutan sama biologi deh berpengaruh sama nilai akademik tak kan? Maksudnya kayak berpengaruh bagaimana? Kayak misal tuh kayak kan ini cemas takut sama biologi, jadi kayak ini tuh nilai kakak pernah turun atau di mentok bisa aja di itu terus nilainya. Kayak misal kayak ulangan harian tak juga bagaimana kayak memenuhi KKMG, maksudnya tuntas dinilai ulangan tak. Kalau sejauh ini kakak yang kulit itu tuntas itunya di karena nggak pernah dia tanya berapa nilai kayak hasil ulangan harian tak. Jadi kayak masih gitu saja kalau ulangan harian baru ganti nilainya tuh bakalan kita lihat secara langsung di rapor. Oh berarti di akhir jadi nilai tidak dibagikan itu hasil ulangan tak? Tidak. Jadi kayak berarti tidak ada orang remedial? Nggak ada juga. Nggak ada kayak semampu tak bisa aja. Apa yang kita jawab itu. Berarti itu nilainya. Iya. Kayak apa aja yang kita jawab itu nilainya. Iya. Kayak nggak ada begitu perbedaan nilai di. Nah. Kalau untuk gurunya sendiri deh, bagaimana caranya menjelaskan? Kalau dari guruku tuh kak, dia kayak menjelaskan itu dulu materinya, terus sudah itu kayak dikasih kesempatan untuk
siapa saja gitu, atau kak kayak misal ada dikasih ki kayak soal di atas terus random ki kayak sembarang saya kak siapa yang mau naik jawab ini. Oke, nggak ditunjuk Ji. Iya, Nggak Ji. kalau itu kalau menjelaskan. Kayak siswa yang sukarela Ji yang mau naik. Iya. Kayak ini untuk anunya dek, kayak ini cara mengajarnya guru sesuai sama gaya belajar tak? Sesuai ya kak, tapi kadang tidak di. Kadang-kadang di. Iya. Tapi gurunya kayak baik Ji. Iya baik. Kayak Ji, maksudnya nggak killer Ji mengajar begitu. Tidak. Kecuali kalau memang ada yang kayak cowok-cowok tuh kak di kelas itu kayak kebalik sih, jadi itu temen yang mengenal kak, jadi tegur. Jadi kita juga kayak merasakan kita. Oh iya, kayak kena imbasnya kini. Iya. Kalau kita kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, tapi dikena juga. Itu kayak pernah ki dapat hukuman dari gurunya ini dek? Pernah ki dihukum begitu? Tidak pernah juga. Tidak pernah dia tak bukan tipe guru yang kayak kalau kau tidak kerja ini harus dapat hukuman gitu, bukan. Kecuali kalau memang kayak terlambat masuk kelas baru alasannya itu tidak jelas itu pak. Dapat hukuman. Iya. Hukumannya itu kayak bagaimana dek? Hukumannya itu bisa berupa tidak masuk kelas, jadi otomatis jalan kakak. Iya. Terus udah itu bakalan dikasih kayak soal jadi dia sendiri itu. Tapi dikumpul pas hari itu juga? Iya. Kayak tergantung gurunya jika kapan dia mau terganti. Ngit-ngitan. Iya. Iya, berarti kayak enggak pernah jadi dapat tegur dari gurunya Ji? Iya, tidak. Kayak disiplin jadi di kelas. Iya. Kalau untuk ininya dek, suasana kelasnya bagaimana, kayak kayak bisa tenang belajar atau kayak kondusif di suasana kelasnya? Kadang kondusif, kadang enggak sih Kak. Karena kelasnya juga ini kalau baru masuk kakak dingin, jadi lama-lama kayak dia panas nih, jadi kayak kurang fokus kayak begitu Kak. Terganggu di sama pelajaran apa? Ya bisa sekali Kak, saya kalau kayak panas begitu Kak, karena ya sembarang dikesibuki. Oh ya, jadi nggak fokus nih dia karena panas sih, kayak terganggu sekali kayak dirasa. Iya, belum lagi gitu Kak, kalau cowok-cowoknya kayak ribut sih, baru ini guru juga marah nih Kak. Berapa orang gitu sekelas dek? 36. 36? Iya. Kalau cowoknya berapa? Kalau cowoknya kayaknya 16 gitu, 14. Tapi lebih banyak kecil. Iya, tapi lebih baik juga cowok deh. Iya. Iya betul. Kalau untuk anu tadi sesuai dirasa posisi bangku ta sama yang di kelas, maksudnya kayak itu posisi ta duduk tuh kayak memudahkan ki untuk mendengarkan penjelasannya guru sama paham ki apa yang dijelaskan. Kalau menurutku sih Kak, kurangnya karena kan paling belakang itu Kak baru ujung, baru ya gurunya itu kadang menjelaskan baru menulis di papan kayak kecil Kak, jadi tidak kuliah. Oh, kecil suaranya juga? Iya. Kalau suaranya enggak suaranya kayak biasa. Itu penugasannya dek tiap minggu ada tugasnya Kak? Tergantung juga Kak, kadang ada kadang tidak. Tapi berarti enggak tiap minggu jadi harus ada tugas. Tidak tiap minggu. Kayak kita kerja kelompok, kayak bikin presentasi begitu baru dijelaskan di atas. Oh, di penugasan itu kayak presentasi Ji. Iya. Itu teman kelompok Kak, yang pilih itu kita sendiri atau dari guru yang bagi? Dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Kadang sekarang kita sendiri, kadang dari guru yang masuk. Kalau untuk materinya dibagikan? Iya, materinya dibagi. Berapa orang ini satu kelompok deh? Kadang disuruh bikin 2 atau 4, bisa juga 6. Kalau untuk teman tak ada ini Ji, isinya baik-baik di teman tak? Iya, baik. Bisa diajak untuk belajar, sharing. Iya, bisa.
karena rata-rata orang-orang yang terkenal juga memang kayak betul-betul kayak ada teman kelas, ada kayak teman organisasi juga. Oh, berarti itu kayak yang pas awal dia yang susah adaptasi sama teman tak? Iya, karena kita takut kayak nggak sesuai sama ekspektasi. Iya, tapi ternyata welcome semua di temannya. Iya. Berarti kayak dekat aja kita sama teman-teman kelas tak? Iya, dekat. Kan masuk nih sekarang kayak materi itu tuh kayak di materi praktik tuh Kak, karena sebelum-sebelumnya nih guruku cuma kayak menjelaskan terus kerja kelompok presentasi terus berdiskusi contoh Kak, jadi itu kayak kegiatannya dalam ruangan. Nah sekarang ini kegiatannya kayak beralih ke labnya begitu Kak, jadi kayak praktik lagi. Jadi ini kegiatan tak ya? Banyakan di lab nih begitu? Kalau untuk sekarang ini baru masuk ke kegiatan di lab Kak. Oh, baru masuk ini. Iya. Oh, berarti kayak bukan nih materi di kelas, kayak langsung praktek nih begitu. Iya. Tapi nggak tahu ya Kak, kalau misalnya kayak mau tiba-tiba di kelas. Oh, tapi itu pernah lagi masuk lab deh? Iya, kemarin pas hari Rabu. Kemarin itu di lab praktek kita tentang materi yang sudah dipelajari begitu. Iya, itu yang sudah dipelajari. Itu kalau di lab berkelompok juga kah atau kayak individu Ji? Kelompok Kak, dan itu kelompoknya itu sudah ditentukan dari sebelum dari yang pas di dalam kelas. Oh, yang kelompoknya ditentukan memang di kelas. Iya, memang di kelas, jadi kayak nanti kalau harinya nih praktik biologi Kak, langsung kayak praktik Kak langsung di kerja kelompok. Jadi kayak ada juga yang kayak sudah bawa ini, sudah bawa itu, yang disuruhkan guru. Oh, tapi ada yang disuruh pakai guru untuk bawa. Iya, Itu yang dibawa dipakai di lab deh. iya dipakai di lab. Ini gurunya deh perempuan kah atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Itu jadwal biologi kak deh berapa kali dalam satu minggu? 2 juga, 2 setiap minggu. Oh, 2 kali. Hari apa deh? Rabu sama Kamis. Oh, berurutan itu Rabu sama Kamis. Iya. Jadi misal tuh kalau ada tugas tak hari Rabu, terus itu deadline-nya hari Kamis. Iya, gitu. Itu Kalau kayak kayak hari Kamis, antara harus dikasih selesai hari itu atau pekan depan. Oh, kayak nggak menentu di deadline-nya di. Iya, nggak menentu gitu. Itu deadline-nya tergantung dari sulitnya tugas tak atau kayak dari gurunya di sendiri. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Menurut Tade materi apa yang kayak paling susah dipahami begitu? Kayak materi apa nih Kak? Kayak materi itu sih kayak tanaman-tanaman, tumbuhan gitu Kak. Kayak bagaimana cara ini, bagaimana cara bekerjanya begitu Kak. Baru di biologi itu kayak banyak bahasa-bahasa Latin di. Iya Kak, apalagi kalau kayak disuruh tiba-tiba menghafal. Ya, menghafal. Itu kalau disuruh menghafal kayak langsung setoran kah? Itu hari disuruh menghafal, itu hari juga disetor. Bisa langsung disetor, bisa kayak bisa-bisanya. Karena ada juga tenggat waktu yang diberi. Ada deadline-nya di. Iya. Kalau itu yang teman tak tidak kumpul sesuai deadline-nya lewat nih, ada konsekuensinya itu kah? Tidak juga kalau misalnya kayak ada alasan tertentu. Kalau ada alasan berarti aman. Iya. Kalau kita ada pernah lewat deadline kumpul tugas tak? Pernah. Pernah. Iya. Kenapa itu dek? Karena Alasannya? nggak masuk ke sekolah hari itu. Oh, nggak datang itu hari. Iya. Tapi ditanya di sama temannya, ini tugas tak? Iya, kita juga tapi malamnya tuh sebelum Pak dikumpul. Oh, karena deadline itu malam baru ditanya juga. Iya. Jadi telat berapa jam itu kumpul tugas tak? Telat 2 kayaknya atau 3. Tapi kayak bisa jadi kerja tuh karena kan dah hari itu hari. Iya, bisa juga. Bisa juga. Kayak waktu itu tahu pas ada tugas
kayak nggak panik dia bilang ini ya Allah ada tugasku. Panik ya tuh karena kayak apa nih, kalau sekali nggak kasih tugas itu pasti kayak langsung kita bangun. Jadi penugasannya tuh kayak banyak sih. Tapi bisa juga dikerja. Iya bisa. Kalau ada tuh materi yang nggak dipahami deh, bertanya itu ke Marta atau kita aja yang otodidak, misalnya cari sendiri, belajar sendiri. Dua-duanya. Iya. Kalau kayak kurasa nggak bisa kak, jangan itu pasti kayak kita ke teman. Jadi kan itu tadi sistem cara mengajarnya itu dulu dia tuh kayak refleksi materi tuh pernah ditunjuk untuk menjelaskan materi sebelumnya itu deh. Tidak juga kak. Enggak Ji. Pernah hanya 1 kali. Oh pernah 1 kali. Tapi bisa itu jelaskan materi yang meminta. Bisa sih. Karena katanya di sini dijelaskan secara singkat. Secara singkat kayak pemahaman Pak. Iya, pemahaman. Itu pas disuruh dijelaskan bagaimana jika rasa angka deh. Kayak apa tiba-tiba kayak dia panik begitu kak, terus kayak langsung kak bingung, langsung kayak hilang semua ini kak, apa yang mau aku bilang ngelek gitu, iya suka ngelek karena tiba-tiba kak ditunjuk kak. Iya, tapi itu sebelum ditunjuk ada juga persiapan, maksudnya belajar dari malam sebelumnya, tapi tidak keseluruhan, karena kayak kurang waktu aja. Ini dia cuma tadi biologi itu kan karena kayak dari cara gurunya juga tadi menjelaskan toh. Selain itu deh mungkin kayak ada lagi yang buat cemas, maksudnya itu kayak materinya yang kayak sulit. Kalau sejauh ini dari kak itu Berarti dari caranya gurunya menjelaskan dan buat kayak nggak paham sama kurang paham sama pelajaran biologi. Itu kayak nggak ada alasan dan sendirinya kayak misal kayak sulit memang paham materinya biologi. Sulit juga kadang kayak sulit serasa, kadang juga kayak bisa juga gitu kak. Kan tidak semua materi sulit dirasa iya tidak semua, tapi itu deh kayak ada motivasi tak atau semangat tak untuk belajar biologi. Iya ada kayak itu nggak pernah kita berpikir kayak jangan mau kak masuk hari ini deh kelasnya biologi, kayak takut sekali kak nanti saya tiba-tiba ditunjuk. Kadang juga begitu sih ya kak, tapi harus kak tetap masuk. Berarti kayak pernah ada pemikiran tak begitu. Iya. Tapi kayak di sisi lain kayak berpikir harus kak tetap masuk karena penilaian. Jadi kayak tetap jadi masuk di. Itu biasa kalau cemas sih sama pelajarannya biologi deh, bagaimana reaksi tubuh tak? Maksudnya tuh kayak perasaan tak bagaimana sebelum belajar biologi begitu? Kayak apa juga kayak langsung kak kurasa kayak jumpa kak begitu kak, terus kayak mau kak kurasa kayak dia cepat-cepat pulang gitu. Oh, cepat-cepat selesai. Iya, cepat selesai. Jadi itu kayak rasa panik sih, deg-degan. Belajar biologi kak lagi nanti. Tapi kalau misalnya kayak kondisi kelasnya itu kayak memadai juga, kayak ini biasa aja, tapi ini kelasnya kak kena panas begitu lama-lama. Tapi ada biasanya deh. Iya ada. Nyala. Iya nyala. Tapi masih panas. Iya masih panas, mungkin karena memang banyak orang dari situ. Iya, dari cuaca juga memang panas sekali di Makassar di. Iya. Berarti tuh kak kalau panas kayak terganggu konsentrasi kita untuk belajar di. Iya. Karena saya kayak nggak bisa kalau misalnya kayak panas yang kayak panas banget begitu. Nggak bisa kayak begitu di. Tapi kayak nggak ada pikiran tuh untuk keluar ada izin sama gurunya untuk ke toilet kan misal begitu. Kalau untuk itu tidak sih. Jadi kayak nggak ada pikiran tak untuk menghindari ini pelajaran biologi. Kadang sih ya. Kadang kita berpikir untuk menghindari pelajaran biologi. Kayak bagaimana tuh pemikiran tak biasa deh.
kayak aku bilang apa Dika, kalau misalnya kayak capek mau begitu kak, kayak nggak bisa aku rasa berpikir dalam kelas nih, kayak izin kak begitu ke toilet kak, atau kayak jalan-jalan kak begitu kayak dan bisa sekali waktu rasa itu jalan kak, mungkin lagi panas di kelasnya baru guru tuh juga menjelaskan kayak langsung dijelaskan seluruhan begitu kak. Ya pelan-pelan dijelaskan ya mungkin kita kayak mau dijelaskan secara perlahan begitu. Tapi itu deh kalau ada materi yang nggak dipahami dari penjelasannya guru, udah bertanya deh juga kayak minta dijelaskan ulang begitu, dan kurang mengerti kak ibu bagian ini. Nggak tahu ya kak, kayak kan kayak ndak Jeki juga minta untuk jelaskan ulang di. Tapi kalau ke teman kak kayak bertanya Jeki bilang ndak mengerti kak tadi ini yang materi ini bisa dijelaskan. Kalau untuk temanku tuh biasa ditanya kita karena teman-temanku kan kayak apa di kayak bisa dibilang pintar gitu gitu jadi kayak dia merasa yang kayak bisa menjelaskan kata-kata jadi kayak bisa pak mengerti. Jadi kayak percaya ke dia untuk bisa jelaskan begitu. Itu deh kan ada tuh biasa orang yang kayak lama-lama tuh baru paham sama penjelasannya guru, sama ada juga yang kayak cepat mengerti sama penjelasannya temannya. Kayak pernah merasa begitu deh kayak kurang paham kak dia caranya guru menjelaskan, tapi pas dia bertanya sama teman kita kayak oh begitu. Pernah. Jadi kayak biasa gitu lebih paham kak ini sama penjelasannya temanku karena itu kayak lebih singkat tapi jelas. Iya kayak begitu kak biasanya. Apa lagi kayak nggak ada lagi yang itu ada aktivitas atau apa kan yang di biologi kayak ketakutan kak nggak ada gitu itu dia. Kalau untuk teman-teman kan di kelas deh kayak nggak ribut pas pelajaran biologi gitu kayak ya aman-aman itu saja, atau kayak banyak teman kak yang lalu lalang kak. Iya kadang yang begitu kadang biasa yang begitu tuh kayak cowok-cowoknya begitu. Kayak kalau dari begitu deh biasanya kayak terganggu fokus kak, kayak jadi nggak paham nih Ki. Iya apalagi kan dia tuh kayak tiba-tiba ini teman cowok kayak bisa dibilang kayak ketika gitu ketika jadi juga kayak marah jadi berhenti menjelaskan. Jadi berhenti menjelaskan dulu kak. Iya tapi tidak keluar kelas di itu cerita. Iya. Jadi deh berdasarkan dari penjelasan Kak ini tadi tentang kecemasan biologi, jadi faktor penyebabnya itu kayak dari kayak penjelasan gurunya yang kayak terlalu cepat menjelaskan, sama kayak perasaan Kak itu pas biologi ini gugup deg-degan kayak dumba-dumba dirasa toh baru kayak ada pikiran tak juga untuk menghindari pelajaran biologi. Pernah juga mumet sama biologi, jadi kayak faktornya kayak dari itu gede. Iya dari yang itu dari statistik itu jadi kayak tetap deh kita belajar biologi kayak meskipun cemas kita takut kayak harus tetap jalan kita. Iya, tetap harus dijalani karena kayak kewajiban. Ini materi biologi deh peminatan. Iya peminatan. Sebenarnya bukan lebih ke peminatan sih kak, karena pas jadwal konseling itu kan kak sebelum tuh kak pas kelas 10 yang kayak kelas 11 itu kayak disuruh ajak wali satu orang gitu tuh kak untuk ke ruang BK, terus nanti tuh pas di ruang BK kita bakalan kayak ditanya apa cita-cita terus nomor apa yang mau kita ambil, terus kalau misalnya kayak kurang sesuai sama apa yang kita cita-citakan itu kita bakalan direkomendasikan di sama guru konseling. Kayak cocok sih sama mata pelajaran ini gitu. Jadi itu rekomendasinya kayak biologi masuk di peminatan. Iya. Tapi ini biologi deh kayak
pas kemarin di sekolah yang sekolah SD, SMP kan belajar biologi toh, tapi ya secara umum kayak dari situ ada memang kita Kak atau baru pilih SMA? Baru pilih SMA. Baru pilih SMA. Jadi itu alasan tadi kenapa kayak baru ke SMA baru kayak ada kecemasan Kak sama biologi. Apa itu alasannya deh? Karena SMA ini kan Kak kayak apa kan kalau misalnya sering ke SMA pasti kayak langsung pilih untuk kita mau ke jalan mana gitu ya, kita yang kayak menentukan. Jadi kayak langsung terasa kayak banyak ketakutan, takut kayak tidak sesuai sama ekspektasi itu juga. Terus dia itu pasti kayak ketemu lagi orang-orang baru. Terus ada lagi kayak harus kami menyesuaikan lagi Kak. Abaikan dulu anu kata Kak selama kayak sempat itu swasta, jadi kayak swasta ke negeri itu pasti banding terbaliknya. Spesifik sekali perbedaannya di. Iya Kak. Jadi itu juga. Jadi kayak menyesuaikan diri sekali ki. Kayak beda sekali dirasa toh. Beda juga kayak pertemanan lingkungannya Kak. Kayak sebelumnya nggak pernah Kak temui, tapi kayak pas SMA aku tuh baru ketemu. Iya. Kayak dari segi lingkungan pertemanannya juga dia kayak beradaptasi dari situ juga. Berarti kayak baru ini di kayak ngerasa cemas sama biologi di pelajaran biologi. Tapi tetap dia ada kemauan untuk belajar biologi tuh deh. Iya ada sih. Ada kemauan untuk atasi itu rasa cemas sama biologi di. Jadi deh kan tadi sudah itu dijelaskan tentang spesifiknya kecemasan sama pelajaran biologi. Jadi tujuan konseling ini itu deh untuk bantu ki menemukan solusi supaya bisa gitu atasi kecemasan sama biologi. Supaya enggak merasa cemas nih kalau mau masuk pelajaran biologi, kayak nggak overthinking makin malam-malam tuh bilang ini biologi lagi besok, bisa kah di skip besok saja. Iya karena berpikir begitu juga. Iya toh iya. Jadi setelah kita tadi ini cerita tentang kecemasan tadi, apa harapan yang ingin kita capai deh? Capai itu kayak walaupun kayak tidak terlalu minat bagaimana Kak sama biologi, tapi harus nilaiku begitu Kak yang bagus, harus nilaiku yang tinggi walaupun memang tidak bisa Kak sebenarnya Kak, penting bisa Kak kayak survive ini sendiri dengan saya sendiri. Terus itu semoga juga nanti kalau misalnya kelas 11 kita pakai misalnya pindah kelas pasti ya kayak pindah guru ya kelas 12. Iya kelas 12 kayak mau Kak kasih pindah juga itu tempat dudukku, kayak menurutku itu memang bagaimana dimana kita duduk itu sangat berpengaruh. Oh iya, karena ini tempat duduknya deh disesuaikan sama guru atau siswanya yang pilih? Dari siswanya juga, karena pasti kita kan Kak hari pertama mungkin itu kan sama hari kedua itu hari pertama mungkin nggak datang Kak, jadi hari keduanya sih, jadi kayak hari pertamanya itu orang kayak cepat dia dapat, jadi hari Selasanya ini Kak datang Kak, jadi dapat Kak yang di paling belakang. Iya, karena kita terakhir datang jadi dapat yang paling belakang. Berarti kayak nggak bisa itu pindah-pindah duduk Kak? Nggak bisa. Itu Ji, kalau itunya itu Ji. Jadi kayak harapan saya itu kayak mau diubah tempat duduk Kak mungkin ada harapan-harapan lain deh yang mau kita capai dalam pelajaran biologi ini, dalam kecemasan Kak. Ya Kak, semoga enggak ada lagi kayak rasa takut nanti kalau misalnya belajar biologi, karena kayak semakin berjalan juga kayak semakin biasa Kak, walaupun kadang kayak masih takut kayak juga, tapi enggak sering gitu. Iya, kayak supaya lebih enjoy belajar biologi supaya lebih gampang juga diserap materinya, dipelajari materinya. Oke, baik deh, semoga ini tuh harapannya bisa tercapai, bisa diwujudkan deh. Dan semua itu harapan kita kayak butuh proses juga tuh, butuh butuh usaha untuk bisa dicapai itu harapan kita.
Baik deh, mungkin sampai di sini dulu sesi konseling kita. Nanti di minggu depan lagi kita masuk ke tahap selanjutnya di dek, di jam yang sama juga. Oke, cocok gitu dek sama jadwal kak, maksudnya sesuai ji? Iya, sesuai Ji. Oke, makasih Nade. Iya, sama-sama Kak. Halo Dek, selamat siang. Halo Kak, selamat siang. Oke, jadi kan Dek kita waktu minggu lalu sudah ketemu, sudah juga wawancara. Nah, pertemuan minggu lalu itu kita bahas tentang kecemasan di biologi. Apa penyebabnya, sama bagaimana reaksi tubuh kita saat cemas di biologi. Dan kemarin kita bilang tentang cara menjadi gabung di kelas, seperti refleksi setelah belajar. Nah, di konseling ini saya akan menggunakan teknik grounding untuk mengurangi itu kecemasan di biologi. Tapi sebelum itu, Kak dulu jelaskan apa itu teknik grounding supaya kita tahu apa itu teknik grounding. Oke, jadi teknik grounding itu merupakan teknik yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kecemasan terhadap individu dengan cara membanjiri individu menggunakan keadaan atau situasi penyebab kecemasan dan tingkah laku yang tidak diharapkan terjadi. Teknik ini diprediksi mampu menurunkan kecemasan terhadap subjek. Tujuannya yaitu untuk membantu konseling mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap suatu hal dengan cara menghadapkan konseling tersebut terhadap sesuatu yang dicemaskan itu. Dengan situasi yang menimbulkan kecemasan yang berulang-ulang deh. Mungkin awalnya deh kita kayak akan menimbulkan kecemasan yang tinggi ya. Makin kecemasan kalau dihadapkan itu sama situasi. Mungkin merasa panik juga, takut gagal atau merasa sangat tidak mampu dalam belajar biologi. Dan mungkin reaksi fisik kita itu panik, gelisah, deg-degan, gemetar gigi, bahkan bisa sampai berkeringat. Kalau panik itu, oke. Dalam proses konseling ini juga dibutuhkan kerjasama antara konselor dan konseling, karena dalam proses ini untuk bisa berjalan lebih lancar, lebih baik, jadi dibutuhkan kerjasama tadi supaya dalam konseling itu kita bisa capai tujuannya begitu ya. Dalam sesi konseling ini selama konseling ini kita itu terbuka dan jujur dalam menceritakan masalah yang kita hadapi. Hal ini tuh bisa membantu saya dalam memahami situasinya dengan lebih baik deh. Dengan kerjasama, konseling bisa lebih cepat menemukan solusi yang sesuai karena kita juga terlibat dalam menentukan tujuan dan cara mengatasi masalah itu. Konseling bukan cuma soal mendengar saran dari konselor deh, tapi konselor juga perlu berperan aktif untuk mencoba dan menerapkan apa yang sudah dibahas di sesi konseling ini. Saat menghadapi kesulitan, konselor akan selalu siap membantu, tapi konseling juga harus berusaha mengikuti panduan yang diberikan. Dengan kerjasama yang baik, perubahan yang positif bisa lebih cepat tercapai dan konseling akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Jadi kayak mengerti nih gambaran secara umumnya ini teknik yang mau dipakai sesi konseling ini deh. Oke, jadi masuk maka di teknik. Jadi deh mau tanya situasi atau hal spesifik apa yang paling memicu rasa cemas saat pelajaran biologi? Salah satunya tempat keberadaan atau tempat
kak belum kak harus kayak kalau langsung di depan komunitas kayak gini kak ada kak kayak tiba-tiba kak belajar faktor yang paling urgent itu penempatan penduduk tadi dari skala 1 sampai 10 deh seberapa belas tingkat kecemasan saya itu yang dialami kalau muncul itu rasa cemas dalam biologi. Lebih kebanyakan berat atau waktu kalau reaksi fisik tadi kayak emosional bagaimana biasanya yang muncul kalau cemas biologi? Ya kalau muncul itu cemas bagaimana reaksi biologi? Itu cemas tadi yang mempengaruhi juga kayak kita belajar. Kapan pertama kali mulai merasa cemas terhadap biologi? Itu cemasnya karena pelajarannya yang masih susah atau dan kitanya deh kadang saya memang suka kayak tiba-tiba datang di tiba-tiba kadang bisa jadi orang tiba-tiba juga besoknya pasti di sini kalau itu cemas tadi deh apa yang biasanya kita lakukan ya kalau tiba-tiba kayak overthinking cemas biasa anak itu atau banyak bicara mengalihkan fokus tapi misal itu cemas kayak pasti lagi kerja tugas terus kayak tiba-tiba cemas di situ kerja tugas main HP kan juga biasanya begitu. kalau begitu juga kadang suka ada waktu Kayak enjoy walaupun juga sama mungkin ada hal yang buat lebih tenang belajar biologi kayak sudah bagaimana biasa tenang belajar biologi deh. kalau kelompok berat terus sama kak sama kalau kak Ya kenapa bisa tenang pas praktek karena pas praktik itu kan sekali karena praktik itu apalagi kemarin itu baru ada jadi walaupun tidak susah tapi ada titik kaki jadi kalau bosan belajar terus karena dia capek jadi kalau praktek kayak beraktivitas sendiri berarti mulai praktek kemana ya? Berarti di kelas ini baru praktek kelas ini teknik ini
dari dulu jadi biasanya kelas berarti dia juga menginfokan dia apa-apa yang mau dibawa. Kalau untuk materinya dia ya ditanya ini bilang besok materi juga. Terus itu materinya dia kayak materi yang sudah dipelajari atau baru dipelajari. aku nggak bisa ada yang jadi apa ini kan belum terapkan dulu baru sambil menjelaskan. Berarti kalau yang belum dipelajari itu praktek sambil belajar. Kalau kita praktik kok baru dia sambil menjelaskan. Kalau begitu dia situasinya bisa kita langsung tangkap penjelasannya dulu Kak. Lumayan. Berarti kita lebih suka di praktek dibanding di kelas. Kalau di antara itu dua mana yang lebih mudah dipaham sama biologi, prakteknya atau belajar di kelas? Karena lebih efisien. Itu biasa kalau praktek tidak ini enggak karena ingin tiba-tiba cuma panik dan kelompok maka ada sudah menjelaskan maka jadi di situ kayak muncul picu naskah kan yang udah lengkap bahan ada juga apa ada teman juga tidak menjelaskan dan itu berpengaruh kan sama praktek kalau misal ada teman saya yang datang udah lengkap kelompok Kak berpengaruh misalnya teman dia yang bawa karena masing-masing sama orang bawa mana ada kadang ada yang mau dua karena banyak di luar kan dalam kelompok berapa orang biasanya satu kelompok 5 sampai 6. jadi kita tentukan ini ya yang ini bawa ini Kita semua yang saya mau bawa ini dia kayak gitu. oh kayak gini jadi tentukan yang penting bawa barang Yang penting kan di bawah oh daripada anu juga apa buat gitu. kalau teman kelompok tadi di praktek bagaimana menantang Karena sebagian besar teman-teman dekat kayak langsung bisa jadi adaptasi sama dia kan ada sekelas toh ada di sekolah kalau di jadi kayak Indonesia berarti kalau kita kelompok jadi ya anda susah untuk mengembangkan diri kalau di dalam teman kelompok ya nggak ada cuma badan tak iya oh kadang ada yang dia tidak aktif di kita sebenarnya dia kayak atau pakai kita bisa diisi dari sini itu diizinkan gitu di keluar karena menjelaskan tapi itu kalau dia dari pasti dia dapat ilmu juga ya ada sering kerja yang lain sih kita tapi nggak pernah jadi tegur teman tak iya atau kayak kalau kita ada kelompok satu
Kalau untuk teman yang lain pernah. Kenapa bisa ini airnya naik ke dalam Itu kalau guru tak itu secara random guru tak untuk bertanya itu tidak pernah punya kayak tiba-tiba overthinking kan saya tiba-tiba menjelaskan ini gitu pernah begitu mas dan itu tiba-tiba saya dituntut untuk menjelaskan pas enggak itu pas praktek tapi mungkin di situ jadi kita ada ada di praktek juga tapi pasti itu ditanya kita bagaimana jika kita bagaimana perasaan kita kalau ditanya iya saya juga kaget tiba-tiba apa ini apa ya karena nggak diperhatikan mungkin pernah tiba-tiba di blend iya tapi jarang ditanya sama dia coba ceritakan kita kegiatan apa di pelajaran biologi yang buat kita merasa tidak nyaman atau buat kita merasa takut gitu. Misalnya kan praktek kita itu gimana ada kejadian yang buat kita tidak nyaman pas praktek itu lagi dengan kelompok kakak. Kalau misalnya kayak itu kasih kita semua dari bahasan otomatis di situ juga dari kurang kita cepat-cepat satu Itu di prakteknya kalau itu tadi di kelas tapi ada di asli di kelas tak ada nggak berpikir kayak ini masalah pas baru kita berapa ke sekelas itu biasa deh kalau mulai merasa takut di pelajaran biologi lagi mungkin nggak lagi mengerjakan di praktek atau ulangan kan kadang banyak dari keduanya nanti dan antara itu dua mana yang lebih buat merasa takut kalau ulangan sama kayak tiba-tiba ada dikasih yang panas yang ada sedikit setelah sebelum kamu itu kalau disuruh apa terus lagi main satu-satu bukan apa dipanggil namanya kalau ada sih yang mau lama-lama siapapun yang jadi kalau nggak ada di kantor bagaimana dapat nilai musik itu tidak kasih nilainya itu deh kalau menghafal kalau disuruh menghafal sama guru mungkin ada kendala dalam menghafal begitu bisa kalau menghafal di sekolah mungkin cara menghafal itu bagaimana ada juga yang menulis dulu sambil bahasa sendiri saya apa kalau baca kalau jual itu gimana tuh? Di mata pelajaran biologi itu kegiatan apa yang mau kita hindari
karena menurut itu dia kan udah jelasin keadaannya Mukta itu tidak itu kalau ada ulangan tiba-tiba ulangan mendadak apa alasan tadi mau mendadak situasi tapi itu belajar gitu. Biasanya ada di biasanya mungkin ada biasanya berupa yang kunci itu pada saat takut tak ketika atau jadi teman tak yang kunci tanpa rasa takut sama kalau dengan kelas atau ujian dia baru yang jadi bergambar kata kita misalnya kalau belajar di rumah atau di kelompok kita mendukung bergambar kita misalnya apa perasaan tadi kalau itu gurunya tiba-tiba itu menjelaskan apa itu perasaan Selamat pagi Dek. Ya, ketemu lagi Dek untuk lanjutkan proses konseling tadi. Jadi masih ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan Dek ke kita. Bagaimana sih biasanya kita atasi rasa cemas saat pelajaran biologi Dek? Biasanya kalau dari saya itu kayak mungkin depresi berani diri itu sendiri kayak itu panas terus dia kayak digenggam tangan itu mungkin ada hal yang buat Ki lebih tenang saat belajar biologi Dek. Biasanya kalau saya kayak dengan lagi jadi kita sampai tiga Jadi gunakan sambil berpikir sih. Apa yang kita rasakan Dek saat Bunda itu tiba-tiba berhenti untuk menjelaskan materi minggu lalu? Kalau saya rasa itu kayak tiba-tiba pasti yang pertama kayak kaget terus setelah itu kayak bingung bagaimana cara penjelasan di depan ya karena orang belum mengerti sama bahasa itu sendiri. Bagian mana yang biasanya buat Ki takut saat diminta untuk menjelaskan materi? Mungkin dapat arti materinya atau bagaimana? Mungkin itu lebih ke kayak paham kan, cuman kayak dia bakal bisa kayak mau kak jelaskan itu baru kayak harus gak susun untuk dikatakan kamu sendiri begitu.
lebih bingung ya pemilihan katanya. Iya. Biasanya itu deh apa yang terjadi dengan suara tak biasanya kalau guru teh itu meningkat untuk menjelaskan materi minggu lalu. Kalau suara aku Kak, ya biasa jika cuma itu lagi panik dan takut pakai alat bicara atau kayak sulit dipahami sama orang aku. Itu suara tak biasa kah bergetar kah atau tersendat-sendat di suara tak atau tiba-tiba kecil. Kadang juga begitu. Pernah begitu suara tak. Apa yang kita pikirkan deh saat guru tak bilang akan menanyakan materi sebelumnya? Itu juga kaget terus sudah itu langsung kayak buka buku Ya refleksi belajar. Iya. Bagian tubuh mana deh yang biasanya itu kerasa tidak nyaman saat kita ditunjuk untuk menjelaskan materi di depan? Mungkin kalau saya itu Kak kayak berkeringat Kalau untuk kita biasa kan gemetar. tidak Apa yang buat gugup deh saat harus untuk mengingat materi sebelumnya? Apa yang buat gugup saat harus mengingat materi sebelumnya? ini dia Kak kayak tadi takutnya kayak salah apa yang guru bertanya tapi lain yang kayak guru jelaskan. Coba bayangkan deh saat guru itu panggil kita maka untuk menjelaskan materi kemarin. Dalam bayangan kita itu apa yang kita rasakan? Ya, saya dipejamkan matanya dan diperhatikan. Kalau yang pertama itu pasti kaget kayak dulu Kakak kaget kayak dulu terus kayak guru itu mah terus saya pada kaget habis itu langsung kayak bingung apa yang harus kulakukan gitu. Kalau dari pemikiran saya kayak mungkin ada overthinking, takut. Iya. Dalam bayangan saya itu deh apa yang terjadi saat kita tuh salah menjelaskan materi. Kalau misalnya saya sadari Kak mungkin bisa Kak bilang pas akhir presentasi kalau misalnya ada kesalahan kata yang dimakan terus kalau saya kayak memang tidak sadari Kak mungkin guru yang sadar sama kesalahan itu tapi saya tidak mungkin dia bakal koreksi pas selesai presentasi. Dikasih tahu kita tahu kesalahannya di mana. Bagaimana perasaan saya itu deh saat membayangkan teman-teman saya itu menyaksikan kita salah dalam menyampaikan materi. Mungkin kalau teman-teman itu kayak kita perasaan ini kadang yang saya jelaskan itu kayak beda juga. Tapi tidak dijudge, tidak baik juga gitu. Ya. Jadi respon temannya masih positif. Ya. Saat membayangkan guru tak mengoreksi penjelasan tadi apa yang kita rasakan? Kayak aku nih Kak lebih ke kayak dulu Kak begitu. Tapi kayak salah semua kritik dari awal menjelaskan. Takutnya salah semua dari awal. Coba bayangkan deh suasana kelas tak itu saat kita menjelaskan apa yang kita lihat dari suasana kelasnya. Kalau dari suasana kelas itu Kak tenang sih, terus kayak ada duduk-dudukan juga, terus kalau misalnya lagi dijelaskan gitu pasti kayak teman-teman dari mereka tuh perhatikan saya begitu Kak, jadi saya juga kayak berusaha supaya kayak tidak salah bicara. Tapi dari itu deh kan teman tak untuk diperhatikan
mungkin ada pemikiran itu takut Kak salah bicara, takut Kak salah sampaikan materi. Dalam bayangan saya itu deh, bagaimana reaksinya teman-teman saat kita menjelaskan materi di depan? Mungkin reaksinya kayak biasa juga, kayak memperhatikan biasa. Mungkin ada teman saya yang mengatakan ini cara saya menjelaskan terlalu ini, terlalu itu. Mungkin kayak suara kecil juga begitu pakai terlalu cepat. Berarti komentar itu masih dalam ranah positif di meski tidak nyaman kita kalau membayangkan, tapi minta Kak untuk tetap dibayangkan saat kita mulai menjelaskan di depan kelas. Terus bayangkan bagaimana kita menghadapi pertanyaan guru tentang materi yang kita sampaikan ataupun materi yang sebelumnya. Kalau saya tuh Kak biasa kayak kesimpulan dari pelajaran yang sudah dipelajari, terus sudah itu sambil kayak buka-buka begitu Kak, terus kayak teman-temanku bilang cocok gitu kalau kayak begini jawabannya, cocok sama pertanyaannya. Itu cara tak menyingkirkan dengan bahasa sendiri atau dari bahasa buku? Dari bahasa buku sama bahasa sendiri. Jadi digabung. Iya. Coba tetap fokus membayangkan deh saat kita menjelaskan, meskipun rumit, meskipun berat, bayangkan terus bagaimana kita mengingat materi yang harus kita jelaskan. Kalau misalnya menjelaskan begitu Kak, kan bikin PPT Kak, jadi di situ kayak masih masuk semua materinya, nanti kayak saya jelaskan di sisanya. Jadi yang menjelaskan itu sisanya. Iya. Ya, kayak tidak masuk dalam presentasi. Bagaimana itu cara kita hadapi kalau tiba-tiba pas presentasi terus ada materi yang dilupa atau ada materi yang kita langkahi? Mungkin kalau saya sadar jika mungkin saya kayak cek ulang lagi tuh materi itu, terus kalau misalnya kayak saya tidak sadar mungkin kayak kurang terus. Kalau misal tadi kan sadar itu penjelasan tak ada yang salah atau ada yang kita langkahi, terus mungkin reaksi tubuh Kak, apakah itu bisa tiba-tiba merasa cemas deh? Kayak overthinkingnya iya, astagfirullah salah tak dijelaskan atau kayak tetap dilanjut penjelasan tak? Iya, mungkin kayak begitu kita kayak jam sejenak dulu, kalau misalnya kayak memang tidak ingat langsung dilanjut. Kalau misalnya tuh deh diingat tapi tetap dilanjut, ada perasaan bersalah tak itu deh biasanya? Tidak gitu. Coba terus bayangkan deh bagaimana kita bisa tetap tenang saat lupa beberapa bagian materi yang akan kita jelaskan. Kalau misalnya saya itu juga Ya. kayak berusaha tenang tidak bisa. Apa yang kita lakukan untuk tetap berusaha tenang? Mungkin kayak balikan pandangan dari orang lain. Pandangan. Meski takut deh, bayangkan terus bagaimana kita bisa percaya diri dalam menjelaskan materi itu meskipun kayak merasa salah sih dalam menjelaskan. Kalau dari saya juga kayak tidak kulihat di matanya temanku yang lihat ke presentasi, tapi kayak cari ke objek lain gitu. Tidak melihat ke teman-teman tadi, dari mengalihkan pandangan dari teman-teman tak. Tetap fokus membayangkan deh bagaimana kita bisa menyelesaikan penjelasan tak dengan baik saat presentasi di depan, meskipun kayak tiba-tiba muncul itu rasa cemas tak. Kayak saya temani sendiri juga supaya kayak tidak terlalu kelihatan bilang kayak oh salah gini, berarti dia lagi kayak cemas gitu.
buat kita pengendalian diri supaya tidak kelihatan cemas. Mungkin deh kalau mulai merasa gugup saat belajar biologi ataupun presentasi di depan kelas, coba untuk tarik nafas panjang deh. Terus kita itu tarik nafas, hitung 1 sampai 10 sambil bernafas pelan deh. Mungkin bisa kita peragakan deh. Ya, yang kemarin lakukan sebanyak 3 kali deh. Ini tarik pernafasan deh, bisa coba pas kita merasa tegang pas mau menjelaskan deh. Bisa coba ini latihan pernafasan supaya itu kita atau rasa tegang kita bisa berkurang sedikit supaya bisa lebih rileks dalam menjelaskan. Jadi deh kalau dalam belajar biologi muncul itu rasa cemas atau kayak tiba-tiba gugup sekali pas di depan, bisa tarik nafas panjang deh. Ya, tarik yang tadi itu, tarik nafas pelan-pelan, hitung, terus buang lagi perlahan-lahan deh. Kalau misal tuh mulai gugup, kita bisa mengepalkan dan membuka tangan perlahan. Kepalkan buat tangannya deh. Mungkin bisa kita praktekkan. Oke, kepalkan kedua tangannya sekuat mungkin, kayak pegang jeruk atau bola pingpong begitu. Bayangkan pegang bola jeruk atau bola pingpong, kepalkan kedua tangannya sekuat mungkin, tahan selama 5 detik sambil resapi itu ketegangannya deh. Oke, lalu lepaskan perlahan-lahan deh. Lepaskan perlahan-lahan. Apa yang dirasa deh? Lemas di tangan tato? Ya, jadi tangan itu jadi lemas karena sudah dikepal kuat-kuat. Mungkin itu deh bisa kita ulangi sebanyak 3 kali, 2 sampai 3 kali deh kalau kita merasa gugup, supaya tuh bisa lebih rileks, supaya tangan kita tidak tegang, supaya lemas itu otot-otot tak. Mungkin deh kalau mulai merasa takut saat praktek biologika, presentasi atau tiba-tiba ditunjuk guru tak untuk menjelaskan, coba duduk dengan nyaman di tempat duduk tak, terus pejamkan mata tak sebentar. Bagaimana yang kita rasakan setelah itu deh? Mungkin kayak lebih apa nih kak, kayak lebih tenang gitu, lebih tenang gitu. Terus kan sebelumnya pernah kak coba tuh kak, pernah kak coba dan itu terasa kayak lebih tenang, terus kayak agak plong sedikit. Mungkin lebih bisa juga fokus dalam pelajaran deh. Oke. Saat presentasi nanti deh, bisa untuk tarik nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali sebelum kita mulai berbicara. Atau kalau tiba-tiba kita ditanya guru atau untuk menjelaskan materi, bisa tarik nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali. Yang kayak begitu tadi dilakukan deh. Ya. Atau kalau gurunya itu tidak memberikan waktu untuk jeda dalam menjelaskan, bisa yang pakai yang kepalkan tangannya, dan kepalkan tangannya kuat-kuat. Nanti rasakan nih deh, mana yang lebih efektif dirasa saat kita melakukan dua instruksi tadi deh. Lihat nih mana perubahannya yang terlihat, mana yang lebih buat lebih rileks, lebih tenang saat cemas itu muncul. Juga kalau takut untuk ditanya refleksi materi deh, bisa juga lakukan teknik ini tadi, yang 2 teknik ini tadi.
latihan pernapasan sama kepalkan tangan. Iya deh. Bisa dicoba di pelajaran biologi kalau itu cemas tiba-tiba muncul. Jadi deh, karena kita sudah mendekati akhir sesi konseling ini, apa ada hal yang ingin kita bicarakan sebelum kita selesai deh? Mungkin masih ada yang ingin kita sampaikan? Tidak ada nih. Ya, berarti sudah tidak sampaikan semua. Setelah selesai konseling ini deh, bagaimana perasaan Kak sekarang? Perasaan itu sekarang kayak bagaimana caranya memberikan diri kita ada di suatu situasi yang bikin gak cemas, bikin gak deg-degan. Musuh itu kayak lebih ketahui bagaimana caranya supaya bisa kak lawan pikiran takutku sama rasa cemas itu juga gitu. Jadi kita tahu nih apa yang harus kita lakukan saat cemas itu tiba-tiba muncul. Baru kayak berkurang juga rasa takut. Jadi deh, karena sesi konseling kita sudah berakhir, mungkin ada yang kita ingin sampaikan sebelum sesi konseling ini tutup deh. Tidak ada nih. Jadi semoga tuh dengan mempelajari kita di teknik bisa kita hadapi itu cemas saat pelajaran biologi, supaya itu cemas tidak mengganggu aktivitas belajar tak dan berdampak ke nilai tak. Jadi deh, saya akhiri sesi konseling kita hari ini. Mungkin kalau ada yang masih ingin kita sampaikan atau yang ingin kita ceritakan, bisa di chat kakak lagi. Ya, makasih banyak aja karena sudah membantu dan bersedia untuk menceritakan masalah selama sesi konseling ini deh. Ya, makasih Dek.